terpautnya jauh-jauh kan, Iya, setengah lumayan tahun, jauh. 10 tahun. Akur sih sejauh di ini akur Jakarta aja. semua. Di Jakarta semua. Tapi kayaknya mereka takut sih sama gua. Kenapa? Maksudnya Kok mereka takut? segan lah, mereka segan sama gua. Karena terpaut usia yang cukup jauh tadi kan. Dia langsung denial. Gua tunjukin rekamannya nih gitu. Wah, kampret lu katanya gitu. Emang lu sama nyokap sama bokap pun sedekat itu juga? Mungkin waktu yang Akmil itu nggak dapat restu atau gimana sih? Gua nggak tahu ya. Bisa jadi. Emang jalannya aja sih mungkin Iya, belum ya mungkin. waktu itu ya. Dan Restu ju- sih restu pasti. Dan untuk namanya orang tua juga mungkin kayaknya kemarin juga nggak bakal, maksudnya lu tuh bakal terjun ke dunia entertain, mereka juga nggak bakal kepikiran ke arah situ juga sih. Orang gua disuruh balik, Cik. Jadi Sebenarnya waktu masa kecil itu tuh lu punya trauma nggak sih? Ada trauma masa lalu nggak sih? trauma. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ada Sister. Apa kabar kalian semuanya? Tetap asik. Jangan itu lagi ke peot, ya Allah. Bolak-balik tutup, asik tutup. Kan kita kan mantan hostnya di acara Kring-Kring Olala. Tapi Ada Sister. Kenapa sih? Gue tuh lagi pengen ini, gue tuh kan gara-gara Banyak pengenan lo. Apa sih? Apa? takut. Gue tuh lo pengen gara-gara apa? ngeliat di ini apa namanya TV, di TV gitu kan, para host-host itu. Emang lu dapet saluran TV-nya itu? Ada, aku lihat. Di rumah gua kan ada TV ya. Iya, tapi kan kadang suka salurannya nggak dapet. Enggak, Dapet ya? dapet kok Justru gue. sinetron gue lu nggak dapet ya salurannya. Enggak. Jadi, Nah. gue tuh kadang suka mikir, mereka tuh capek nggak ya dari jam segini sampai jam segini? Bo, Tiap hari. itu para aktor. Itu terus bercandaannya juga. Itu terus orangnya juga. Itu terus. Itu para host sekarang sudah menjadi bapak-bapak. Jadi mau nggak mau mikir 2 kali dong. Sudah ada buntut gitu. Jadi mau nggak mau harus kerja terus ya. Ya, kerja keras bagai kuda gitu. Temen gue yang ini nih, dia juga dari yang host itu. Tapi emang bercandaan dia itu aja, enggak tahu, dia tuh suka ganti-ganti tau. Iya ya, dia kayaknya Iya. memang lebih Dia tuh suka ganti-ganti. ekspresif dan terus mencari kira-kira apa lagi ya yang bisa Ya, aku lakukan. dia tuh kadang tuh suka mencari gebrakan baru yang kayak kemarin gue kemarin itu gue menjadi ini, kayaknya gue besok ini gue harus menjadi ini deh kayak gitu. Ya kan? Siapa sih dia? Gilang Dirga. Yeay, kangen deh lihat kalian bareng gini. Asli kangen banget. Kalian tuh yang mewarnai TV gua ketika gua masih belum berkarir di dunia entertainment. Oh, berarti dulu ke TV-nya masih hitam putih dong. Nah, emang suka itu kalian? Gila kali. Iya, mereka dalam mewarnai, jadi Iya, kita iya, iya. mewarnai. Berasa gua ngobrol sama Bob Tutupoli ya. Oh. Iya. Tuh bang banget ya. Apa kabar sih? Baik dong. Alhamdulillah ya ampun. Aduh, sehat ya? Sehat Kalian alhamdulillah. sehat juga dong. Sehat, Baik nih, alhamdulillah. mohon maaf. Juga kan. Alhamdulillah Eh, sehat. mohon maaf nih, ini kita panggil juga host. Jangan sampai nanti dia yang nanya-nanya ke kita, Bang. Kita nanya-nanya ke dia. Tapi nih. ngobrol, wajar lah kalau gua nanya kan gua kangen kan pengen ngobrol wajar. Boleh. Iya. Boleh. Tapi sekarang kita lebih pengen nge-explore lu ya. Boleh. Boleh Siap. kan? Oke, siap. Oke. Bagaimana sekarang rasanya sih menjadi bapak? Waduh seru ya, Iya ternyata kan? ya, seru Seru ya? banget. Seru banget. Gua tuh ngerasa bahwa ketika jadi bapak-bapak kan biasa lah ya, namanya gua host itu kan pintar ngomong, kadang kita juga menguasai panggung. Tapi ketika sama anak tuh ternyata setiap detiknya kita belajar. Setiap harinya kita benar-benar belajar, bukan cuma dari bagaimana cara ngejawab, mulai dari cara bersikap. Karena gue tahu betul anak tuh nyontohin kita kan. Benar. Apalagi kayaknya si Gin anak gue tuh bener-bener into gue banget.
Oh, deket. Bukan ke emaknya bahkan. Oh iya. Iya. Wah. Udah mukanya mirip sama Iya, gua iya, kan. iya. Terus tiap kali gua ngapa-ngapain tuh kayak papa gitu, lagi apa gitu. Bahkan kalau gua lagi udah di rumah, dia tuh lebih milih sama gua Oh, dibandingin gemesnya. sama mamanya. Makanya gitu. Dari situ gua mulai berpikir gua harus banyak perbaiki diri karena gua takut nanti yang jelek-jeleknya gua ditiru gitu. Iya. Seru banget. Belajarnya apa sih biasanya kalau dari anak tuh? Apa ya, mulai tindak tanduk kita sehari-hari lah ya. Misalkan gimana ibadahnya kita gitu kan, dia kadang kalau sholat kan kita lihat gitu, akhirnya Iya, pelan-pelan benar. dia ikut. Dia ikut, ya. Kadang-kadang gue ajak, ya nak ngambil wudhu dulu gitu kan. Terus dia udah tahu tuh sekarang. Papa, sholat, ya, Gin mau ambil wudhu dulu. Gitu deh. Kadang gue ajak, Gin nggak sholat. Udah apaan? Gue bilang gitu. Itu kayaknya jawaban dari emaknya juga kayaknya kan ya. Lucu ya. Lucu banget, lucu Ya banget, asli ampun. lucu banget. Oh, kita Seru. sudah dapat minumannya. Minuman kita sudah datang. Asik. Iya. Yang Kita mana sekarang tuh? ada di Kemang Keren loh kalian Icon, loh. Jakarta. Ih, Kemang Icon keren banget. Suka nggak lo sama kamarnya? Asli gue suka banget. Siapa Gua tahu baru ya, lu harus nginep sini bawa anak lu juga. Iya. Sini boleh di atas. Iya benar. Gua mah pasti nginep asal dapet endorse. Lumayan kan duit ya. Iya bener. Tapi- Boleh uga gitu ya kan. Iya. Oke. Pertanyaan apa sih yang biasanya dikasih anak lo gitu ke lo? Yang kadang Yang absurd banget yang tiba-tiba gitu. Kalau gua kan kayak tadi gua Apa bilang kan, cacing itu kenapa keluar dari tanah Itu gitu. absurd banget. Iya. Si Kinsey sekarang masih 2 tahun ya, baru 2 tahun 1 bulan gitu. Ya ngomongnya udah lumayan lancar. Tapi pertanyaan-pertanyaan random kayak apa ya, misalkan dia diulang-ulang gitu kan. Papa, ini tiger sama lion bunyinya roar. Lion bunyi roar gitu-gitu kan. Kok sama gitu. Gitu-gitu. Gue Iya. bilang, "Oh iya nak, soalnya mereka masih satu Satu. farm gitu kan." Gue bilang gitu kan. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan random lah gitu. Pernah nggak ditanya, kenapa Hanuman itu putih? Anak lu nanya Anak gitu. gue nanya itu. Kenapa Hanuman itu putih? Gua khawatir nanti anak gua seumur anak lo saat nanya Iya. gitu juga ntar dia anak. 3 tahun loh. 3 tahun dah. Bentar lagi ya. Oh, gila. Anak lu pasti calon filsuf besar itu. Amin. Amin. Tapi lucu sih memang kalau apalagi anak sekarang lagi mau berkembang kan, jadi kan Iya. banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Betul, Iya. betul. Oke, itu kan tadi kan sudah menjadi bapak-bapak. Sekarang kita boleh nggak kembali ke masa Lalu. ke masa boleh. dulu, Let's go. masa kecil. Lu Let's go. berapa bersaudara? Gua 3 bersaudara. Gua anak nomor 1, adik gua nomor 2 itu laki-laki, terpaut 6,5 tahun. Rizky. Terus kemudian yang nomor 3 bungsu itu perempuan, namanya Kinan, terpaut 10 tahun. Oh jauh-jauh ya? Jauh-jauh. Jauh ya. Oh, Rizky, berarti ini lu iparan sama Lesti. Bukan Rizky Bilar dong. Bukan Rizky Bilar dong. Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Rizky Iya. Ramadan. Ini dia masih lucu loh dia ini orangnya. Iya. Maaf. Kenapa Iya. ya? Karena yang gua tahu Rizky Bilar. Rizky Bilar ya? Iya. Rizky Bilar. Oh, Rizky Ramadan. Kenapa Rizky Ramadan lu gilang Dirga? Dirgantara. Kata Lu mak lu bapak. Dirgantara kan? Dirgahari. Oh, Dirgahari. 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 Gua kan lahirnya 17 Agustus. Yes. Makanya dikasih nama Dirgahayu RI. Oh, Sehingga oke. Dirgahari. Kalau si Rizky lahirnya pas bulan puasa emang. Ramadan. Makanya Ramadan. Kalau yang terakhir tuh namanya Putri Kinanti, karena bokap tuh cerita sebetulnya dari awal dia pengen punya anak tuh pengen punya anak perempuan. Jadi itu singkatan Putri Kinanti itu putri yang dinanti. ibaratnya Oh, gitu. putri yang Kirain dinanti. di saat lagi mau belok ke kiri, Kinanti gitu kan. Ya, jadi yang kayak- Oh iya, lu ngobrol sama Debbie Saertian tuh. Cocok tuh. Bukan ke bokap lo tuh ya. Ada bisa bener. artian. Tapi lu akur bertigaan ini. Karena kan Akur. terpautnya jauh-jauh kan, Ya, ya, 6,5 lumayan tahun, jauh. 10 Ya, tahun. Akur. Akur sih sejauh Di ini akur-akur Jakarta aja. semua? Di Jakarta semua. Tapi kayaknya mereka takut sih sama gua. Kenapa? Maksudnya Kok mereka takut? segan lah, mereka segan sama gua. Oh. Karena terpaut usia yang cukup jauh tadi kan. Dan gua tuh dari SMP sudah ikut uak sama nenek gua di merantau lah gitu. Sehingga intensitas pertemuannya tidak sesering mungkin adik kakak yang lain kayak kalian gitu kan ya. Kan kalian bercanda tuh enak banget gitu. Nah, kalau gua tuh seperti masih ada gap. Oh, agak awkward ya. Ya bercanda tetap bercanda kayak biasa gitu kan ya. Tapi ketika gua ngomong sesuatu yang serius mereka udah
siapa? Oh, langsung ambil sikap gitu gitu. ya. Oh, manggilnya kakak? Iya, Kakak ya? gitu. Karena Palembang kan kalau cowok kakak, kalau cewek ayu kan. Oke. Jadi mereka gua lihat sih sangat apa ya, menaruh rasa hormat yang tinggi kepada gua gitu. Ya gua pun juga begitu ke mereka. Tapi kan yang kita lihat kan seorang Gilang Dirga kan selalu berkomedi, selalu kocak, selalu seru gitu ya kan? Nggak pernah, gua Nggak, tuh tapi serius maksud- banget. Itu kacamata bola. Biar kelihatan pinter. Iya, maksudnya mereka, lu suka jahil nggak sih sama adik-adik lu? Jahil lah gua mah. Jahilnya gimana sih? Jahil Iseng. apa? Ya iseng aja gua, bahkan nggak cuma ke adek gua pernah nelpon bokap gua waktu gua lagi siaran tuh di Prambors. Bokap gua lagi dinas di Lampung. Gua telepon pakai suara perempuan. Jadi kan Iseng banget, di Prambors tuh ada segmen waktu itu iseng namanya. Terus gua telepon bokap gua. Halo Bapak, iya ini saya dari Bu Sinta Pak, dari RRI. Saya dengar Bapak punya anak artis ya Pak ya. Gitu. Itu Mas Gilang Dirga itu betul Pak? Iya betul Ibu, mohon maaf ada keperluan apa? Iya, ini saya lagi mau mengumpulkan informasi Pak terkait dengan orang tua yang sukses mendidik anaknya sehingga sukses. Gitu. Terus udah gue suruh bokap gue, Bapak jangan-jangan anaknya bisa nyanyi, Bapak juga bisa nyanyi. Bokap gue nyanyi. Jadi, ya Allah dikerjain pokoknya. Dia nyanyi gini, gue lupa. Bulan sabit yang jatuh di Lagu-lagu jadul. lagu Dori Marantika. Iya. Terus gue nggak bilang kalau itu gue. Sebulan kemudian ketika ya kan jauh ya, ya bokap di Lampung, pas kita ketemu gue bilang, Papa ditelepon ini ya orang RRI ya. Iya gitu. So, Bu Sinta ya namanya. Loh kok tahu? Itu kan gue bilang. Enggak, katanya gitu. Dia langsung denial. Gue tunjukin rekamannya nih gitu. Wah kampret lu katanya gitu. Emang lu sama nyokap sama bokap pun sedekat itu juga? Iya. Yang kayak bisa yang kayak gue kerjain nih bapak gue nih ngapain lagi? Bisa. Serius, bisa. asik banget Gue dong. juga, ya. maksudnya pernah kalau nyokap tuh gue kerjain, kan gue impersonator ya. Iya. Jadi, tapi jangan ditiru, ini bercanda aja ya. Gue pernah waktu bulan puasa itu sekitar sebelum menjelang maghrib tuh, kira-kira 5 menit lagi azan, gue tuh gini di depan kamar nyokap. Wah, Anjir. terus nyokap gue tuh gini, set buka pintu sambil megang gelas udah mau gini, gue bilang, selesai, gue bilang, jangan. Kenapa? Udah, gak itu suara gue. Lu nih katanya gitu. Gokil ini. Orang batal puasa gara-gara dia. Iya, makanya. Ya gue juga takut dosa kan ya. Iya. Tuh, tahan gue bilang. Kadang dihukum gak sih kalau kayak gitu? Kalau udah gede mah enggak ya. Oh, oke. Kalau dulu pas kecil kalau nyokap udah bilang kualat tulang, waduh gue takut. Takut ya, takut ya. Gue gitu. Iya. Karena beberapa kali kejadian emang. Ada aja. Ada aja. kejadian. Salah satunya apa ya? Gue pernah keluar, tiba-tiba lu kualat lu nanti ya kalau lu keluar gitu. Nyokap nggak ngizinin lah waktu itu. Nah. Aku mau main kan. Tiba-tiba di jalan gue pecah ban. Terus pas minggu besoknya ketika dibilang kayak gitu lagi kejadiannya, tiba-tiba gue ditilang polisi gitu. Jadi gue kayak merangkum semuanya. Oh, Iya juga nih. Iya ya. Gua bilang gitu kan. Ternyata bener. Langsung jalur langit ya? Makanya antara jalur langit atau nyokap gue emang dukun ya. Malah jalur langit. Terus katanya lu punya mimpi menjadi anggota TNI. Iya, Itu betul. bener? Bener gua. Gue sumpah gue baru tahu. Lu baru tahu? Baru tahu dan ini gue baru baca dari ada apa dari Iya. pelatih gua. Iya. Gini, jadi ceritanya Gimana? tuh gini. Jadi kan TNI banget gak gue? Bukan lagi. TNI nggak tuh. Gimana? Jadi Itu umur berapa waktu mau gua tuh cita-cita pengen TNI? cita-citanya jadi anggota TNI itu pada saat SMP karena sepupu gua tuh udah ada yang jadi ini masuk ke akademi waktu itu. Akademi. Oke. Akademi fantasi. Ih, dari api dong sama Kia. Mawar juga ada tuh. Ada. Oke, akademi militer. Oke. Akademi militer. Akademi militer. Terus pas ngelihat dia pulang liburan ke rumah tuh kan dia pakai baju pesiar ya, yang coklat-coklat. Oh iya. Terus gue bilang, wah keren banget. Keren banget. Terus semua orang tuh semua pada ngeriung lah gitu ya, ngumpulin dia cerita, dengar ceritanya gimana gitu. Terus gue, wah seru juga nih kalau diidolakan oleh orang banyak begini gitu.
akhirnya pas mulai masuk SMA, gue tuh udah ngincar pokoknya gue harus masuk IPA. Karena di IPA mungkin peluangnya lebih besar untuk bisa masuk ke akademi militer. Gue akhirnya setelah lulus SMA, belum tes tuh karena belum ada penerimaan. Gue kuliah dulu di Bengkulu, di Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum. Nah, pada saat semester pertama, bukalah penerimaan. Gue masuk, gue tes, segala macam. Ya, pada waktu gue tes kan, karena gue udah persiapan dari kelas 1 SMA ya. Jadi badan gue tuh oke. Badan gue tuh bagus lah, ibaratnya kayak begini ya. Oke, Ini kan Bapaks. ya. Banget ya. Nah, waktu itu tuh kayak, pokoknya gue setiap hari lari siang gitu. Sehingga fisik betul-betul terjaga. Tentara-tentara yang di markas waktu itu juga udah pada bilang, wah ini lolos, ini lolos gitu-gitu. Wah calon komandan kita nih, waduh, gua makin pede Ya, semakin terbusungkan lah dada. Tentara. Iya, benar. Terus tiba-tiba nggak lolos akhirnya gua Karena? di kesehatan waktu itu karena gua ada gejala amandel waktu itu. Dan, amandel nggak boleh ya? Berat gua tuh lebih 1 kilo lah waktu itu kan ya. Terus ya gua kecewa waktu itu karena gua persiapan tuh sudah lama sebenarnya. Iya. Dan akhirnya gue sempet stres tuh sekitar 2-3 bulan tuh gue sempet stres. Gue kalau ngelihat ada tentara lari-lari misalkan depan rumah atau di jalan tuh gue pasti ngambil jalur yang berbeda. Terus baju-baju yang ada loreng-lorengnya gue singkirin, gue pindahin dulu, gue pisahin. Sebegitu stresnya gue karena gue betul-betul pengen jadi tentara gitu kan, pengen masuk ke akademi militer karena gue anak pertama dan bokap tuh waktu itu bukan orang yang kaya gitu. Jadi ibaratnya karena bokap PNS bisa aja bokap kuliahin gua, tapi nanti adik-adik gua agak sedikit khawatir. Jadi gua memang betul-betul mengincar yang sekolah kedinasan. Yes. Nah, ketika tidak tercapai, waduh itu kecewanya setengah mati. Akhirnya gua mencoba cari peruntungan lain setelah itu, tapi di kala masa stresnya gue itu bener-bener gue kayak yang aduh Akmil begitu ya begitunya gue kecewa banget saat itu. Enggak ya karena sih emang dari SMA gitu pengen soalnya Sekecewa di saat lo diputusin atau pisah sama pacar lo di SMA terus lo nggak masuk sekolah juga atau Gue gimana? jambak lo ya, kesel banget gue pertanyaan itu. Nah, iya, tapi emang iya kan, lo ini kan kita lagi ngebahas masalah lo. Sepertinya gue tuh lemah soal hati. Sepertinya ya. Yang waktu diputusin pacar itu gue juga lemah juga. Ya lu bolos kan? Bolos gue akhirnya. Karena perkara nggak mau ngeliat mukanya doang kan? Iya, padahal dia tuh kelas 3, gue kelas 1, nggak ketemu juga, kelasnya jauh. Tapi segitunya lu ya? Sebegitunya, gue kayak kalau ngeliat sekolah tuh kan, di sekolah ini kan ada dia, gue tidak sanggup. Iya. Gitu. Iya. Enggak. Tapi kan lu kan tadi bilang Kalah, katanya Dilan. karena lu kan ngelihat sepupu lu memakai baju tentara baju gitu pesiar, kan semua kan baju pesiar terus semuanya ngerubutin wah senangnya diidolakan oleh semua orang. Sekarang kan buktinya lu juga diidolakan seluruh Indonesia. Kayaknya itu. Kayaknya itu poin pentingnya. Gue tuh nggak perlu-perlu banget kayak jadi tentara, tapi gue hanya perlu diidolakan. Iya ya, intinya itu. Tau gitu kan dari dulu gue langsung dandan aja ya. Jadi nggak perlu untuk menjadi seorang tentara, akhirnya lo diidolakan seluruh Indonesia. Iya, lo bilang dirga kan. Amin. Sorry ya, nggak cuma di Indonesia loh, Malaysia pun. Oh iya pasti. Gue nggak tahu kalau itu. Iya, banyak tahu yang ngomong-ngomong, ini artis Iya. Oh ya, alhamdulillah. Dirga, iya. Bener. Thailand pun ya. Sama Thailand. Emang lo bisa tahu? ภูมิแถบมหานคร Dia mah ada aja ya. Terus awal-awal lu ikut di extravaganza lo paling muda kan? Paling muda. Di antara yang lain kan? Gua 2008 itu gua umur kan gua 89 ya. 2008 itu gua Oh, berarti 89 30. Iya, Anjir, muda sekitar banget. umur 19 segitu. tahun. Tapi Pokoknya- gue dulu ngeliat kan, maksud gue, lu kan good looking, terus dulu kan masih kurus banget. Terus maksud lo sekarang nggak good looking Enggak, ya? masih, Masih. gitu. Lu tuh sebagai pemain baru, cakep banget, terus tinggi gitu kan. Terus lu tuh murah senyum banget kan. Iya. Gitu. Jadi Ya kan anak baru. jadi kayak yang pas ngeliat pertama kali di extravaganza, karena kan udah sering ganti-ganti kan tuh, Iya, gue iya. kayak
ini orang ganteng banget ya gitu, cakep banget dan lucu gitu. Iya, Tapi emang lo sebenarnya emang lucu atau enggak? Atau lo lucu-lucuin aja diri lo? Atau gimana? Gua ya. Lo ngerasa diri lo lucu nggak? Gua Ah, Gua humoris iya. ya. Kalau lucu atau enggak kan itu penilaian orang Iya, kan, iya, betul. sebetulnya. Tapi gua suka dengan hal-hal yang berbau komedi. Oh, Itu Iya. sih oke. sebetulnya. Tapi dulu katanya lo juga pernah jadi ikutan model kan tahun 2008 Nah, kan? itu sebelum masuk ekstra tuh. Itu pernah ikutan Pemilihan. model. Iya, pemilihan Pemilihan model model. Indonesia tuh Iya. by Ramli waktu itu almarhum. Jadi ketika gua tidak lolos Akmil, gua akhirnya menemukan jalan lain. Gua bilang ke bokap nyokap gua tidak mau melanjutkan kuliah di Bengkulu. Karena nampaknya tempat gua bukan di sini. Oh berarti kelar dong tuh, nggak dilanjutin Nggak dilanjutin. SH-nya? Nggak dilanjutin. Oh sayang banget ya. Sayang banget emang. Tapi ya itu kan pilihan hidup ya. Ya. Jadi waktu itu gue mikirnya kan papa dari Jakarta, mama juga tidak di Bengkulu dari Jakarta. Nah, aku harus mencari peruntungan di Jakarta juga. Oke. Terus lu mau jadi apa kata bokap waktu itu? Ini ada peluang nih ikut pemilihan model Indonesia, mudah-mudahan dari sini akan kebuka jalannya Iya. aku bilang di dunia entertainment. Bokap menentang waktu itu karena kan gua angin-anginan anaknya. Kadang kesini, kadang begini gitu. Iya. Terus gua nunjukin ke bokap, enggak lu nggak usah ngeluarin duit, gue bisa cari duit sendiri untuk ongkos gue ke sana. Wah. Akhirnya waktu itu gue minta tolong sama teman gue yang punya restoran, gue butuh duit 100.000, gue bilang, gue boleh nggak kerja di tempat lo 1 hari aja, tempat gue lah kata dia gitu. Ngapain ya? Semua udah keisi posnya. Gue bersihin tempat lu, kayak bantu ngangkat galon, kayak apa segala macam, terserah. Pokoknya gue butuh 1 shift di lu dengan bayaran segitu, mau nggak lu? Ya udah deh, kata dia gitu kan, akhirnya dibolehin. Nah, gue di hari itu gue kerja tempat dia, terus ada beberapa pekerjaan MC gue ambil, terus akhirnya kekumpul lah duit gue untuk beli beberapa peralatan yang dibutuhkan untuk mengikuti model Indonesia Iya, itu. iya. Akhirnya sudah kekumpul, terus ongkos bis juga gue akhirnya kekumpul juga, gue cari sendiri. Gue dapat kursi di tanggal segitu di paling belakang dekat toilet. Jadi ini toilet, nah kursi gue di sini nih. Oh oke. Nah, jadi orang tiap kali ke toilet buka pintu toilet segala macem lah, gue nyium tuh. Iya. Makanya gue tuh sangat, Semerbak gak ya, tuh? gue tuh akrab dengan Toka ya. Iya. Gitu. Jadi ya, setelah itu semua kekumpul, gue bilang ke nyokap. Nyokap malam-malam itu bilang, lo serius nak, gitu kan? Iya. Mah, gue minta bungkusin nasi ya, gue bilang. Ah, oke. Iya kata dia gitu kan. Nah gue minta bungkusin nasi putih tuh, karena kalau gue makan di restoran Padang ya gue beli lauknya aja. Iya, Maksud gue benar. gitu, Iya, biar benar. lebih murah kan Iya. ya. Ya udah dibungkusin sama nyokap gue gitu kan. Terus akhirnya pada saat gue sebelum berangkat gue juga nyuci kaki nyokap gue tuh. Restu lah, minta Gua restu ya. Gue bilang itu kan, gue minta doain supaya lancar karena Akmil kemarin nggak jadi, ini nggak jadi, mudah-mudahan yang satu ini jadi, gue bilang gitu kan. Terus air basuhan cuciannya itu gue minum. Ya ini waktu itu keyakinan gue saat itu begitu. Nah, lalu kemudian bokap tuh masih yang ngeliat gitu kan, kayak ini serius banget nih kayaknya anak. Nah, pas gue kaget juga tiba-tiba bokap nyamperin gue, nih duit papa 1 juta, pegang, kata dia gitu kan. Terus bokap gue nasihatnya gini, di Jakarta orang kaya banyak, orang miskin banyak, orang jahat banyak, orang baik banyak. Tapi di Jakarta hanya 1 orang yang jadi, orang yang tidak nanggung dengan apa yang dilakukan. Wih. Kalau lu mau jadi penjahat besar sekalian. Kalau mau jadi orang benar benar sekalian. Mudah-mudahan sukses. Nah, kesini gue baru tahu, ternyata duit 1 juta yang diambil bokap dari bawah bajunya dia itu adalah duit yang dikumpulin dia selama ini dan akan digunakan untuk hal lain. Jadi setelah dia ngasih ke gue itu, dia nggak punya tabungan lain lagi. Oh my god. Makanya pas itu gue bilang ini dukungannya luar biasa. Akhirnya gue berangkat dengan hati lega, hati plong. Iya. Perjalanan dari Bengkulu tuh 2 hari lah waktu itu. Iya, lumayan kalau Sehari naik bus semalam ya hampir 2 hari. Iya. Gitu, akhirnya gue memulai karirnya dari situ, model. Oh dari model itu dulu. Dan Iya, menang akhirnya dan menang kan. juara 2, terus juara persahabatan sama juara 2 busana daerah. Wah, Gokil sih. Tapi emang ya kalau udah ada restu dari orang tua gitu ya, Kesananya pasti insya Allah lancar. mungkin waktu yang Akmil itu nggak dapat restu atau gimana sih? Gua nggak tahu ya. Bisa jadi. Emang jalannya aja sih mungkin mungkin belum ya ya. waktu itu ya. Dan Restu sih restu pasti. Dan untuk namanya orang tua juga mungkin kayaknya kemarin juga nggak bakal
maksudnya lu tuh bakal terjun ke dunia entertain, mereka juga nggak bakal kepikiran ke arah situ juga sih. Orang gue disuruh balik, Cik. Jadi kan gua kapan jadi kapan juga gua. Setelah lomba model itu. Setelah lomba model kan biasanya kan ada pencari bakat tuh yang disuruh Iya, casting iya. di PH-PH mereka kan. Iya. Nah, dulu sih kalau lu masih ingat Mas Andreas Muzir tuh sempat ngajak Multivision dulu, ngajak gua untuk di situ casting. Terus ada dari PH lain juga. Nah, namanya gua baru kan gua nggak bisa langsung dapat tempat dong. Ya. Jadi gua harus casting lagi, sebulan kemudian casting di sini. Ini Betul. begini, iklan gua jabanin, coba casting film sini nggak masuk juga. Akhirnya setelah berjalan sekitar kurang lebih setahun, nyokap tuh sebelum setahun lah, nyokap nelpon. Nah, lanjutin aja ya kuliahnya di sini. Oh, disuruh pulang. Selesai Iya, dulu iya, aja. Soalnya nggak enak, kita jadi omongan keluarga. Terus, Omongan keluarga apa? keluarga berencana. Iya, maksudnya jadi omongan lah, wajar lah. Maksudnya keluarga khawatir. Oh. Karena ya Gilang di situ ngapain? Iya. Sementara sudah ada peluang kok nggak diambil nih kuliah. Iya, gitu. iya. Mending yang depan mata dulu kuliah, ya kan secara logika kan begitu ya. Nah terus gue bilang ke nyokap gue gini, Mah, doain, Bismillah, gue yakin akhir pertengahan tahun ini di 2009 tuh, pertengahan tahun ini Insya Allah pasti akan dapat pekerjaan yang tetap gitu di televisi. Oke kata dia, ya udah nak kata dia gitu. Pokoknya kalau sampai akhir tahun 2009 ini gua nggak dapat apa-apa, gua balik. Udah akhirnya betul tuh karena mungkin doa nyokap gitu masuklah ke Extravaganza. Gitu ceritanya. Tapi itu omongan baik juga nggak sih? Iya. Mah, tenang aja. Tenang aja. Pertengahan tahun ini. Iya. Kayak lu bisa ngebuktiin Iya. sama nyokap, Iya. tenang aja gitu ya. Gue pasti bisa tuh. Tapi gitu. ada kalanya ya kalau kita pas lagi ngomong sesuatu tuh entah kenapa ada kalanya saat kita yakin banget tuh pasti kejadian, dan itu tuh situasinya kayak lo tenang aja nanti begini tuh kayak kayak ada sesuatu aura yang beda gitu kan. Iya. Lo pernah ngerasain itu kan? Iya, gitu. itu benar. Ada Itu tuh yang benar gitu. sih, Dan benar. itu terjadi. Mudah-mudahan selalu begitu ya setiap kejadian-kejadian baik di hidup Iya, kita. Amin. Terus dulu kalau misalkan zaman sekolah itu kan udah masuk Udah nih ke masuk, Extravaganza kan. Aduh, gue pengen tanya ini. Gue juga pengen tanya Dulu, lagi tahu. apa namanya? Terus karena sebelum pindah ke yang itu ya, Nek. Kemana ya, Nek? Iya. Dulu tuh ada nggak sih kekhawatiran dari keluarga lo yang kayak dunia model, dunia Ada dong. entertain Ada gitu dong. kan. Karena kan takutnya ntar tiba-tiba jadi Chang atau tiba-tiba jadi Gue bisa pastikan enggak ya. Karena Tingginya kenapa, Pak? ke bawah. karena kan kita nggak bisa menutup mata juga ya, Iya. banyak banget gitu kan di Indonesia yang jadi Apa, belok? public figure tapi Iya. sedikit berbelok kayak gitu-gitu kan. Iya. Ada Kekhawatiran kekhawatiran itu orang tua. ada. Kekhawatiran orang tua tuh semakin tinggi karena uak gua itu dulu peragawan. Oh. Dan dia menyampaikan insight-nya dia tuh waktu Oh, itu. oke. Jadi kalau di peragawan tuh dunianya begini, jadi dia tahu banget. Khawatir bokap nyokap gua, cuman waktu itu gua bilang, ya insya Allah tenang aja, gua bilang gitu. Iya. Karena gua di sini betul-betul ingin ngerubah nasib gue dan keluarga, gua bilang gitu kan. Jadi bukan itu tujuan utama gue kan insya Allah tetap lurus, doain aja, bantu doain dari sana, gue di sini berusaha, insya Allah nggak akan kenapa-napa. Khawatir ada sih. Ya alhamdulillah kan. Ya itu dia, makanya gue tadi ya. Nah, terus pas lagi bergaya-gaya ya begitu gitu, pas orang tua lo nonton di rumah gimana tuh? Ya mereka bodo amat ya. Awal-awal mungkin mereka kayak, Awal-awal gimana tuh? "Ih, anak gue nih beneran gitu mungkin ya. Tapi sini-sini ya. Enggak ya, udah tahu lah ya. Orang udah Iya. terbukti juga kan. Iya. Akhirnya menikah juga Iya. dengan dancer cantik nan Ih. Iya. Terus joget dance mulu dong sama Adis. Gue pernah ngeliat tau ada berapa kali tuh, dan ribet banget. dia. Dan ribet banget dia, kayak lu dengan potongan dia yang badannya besar begini, Adis kan kecil kan, Iya. terus kayak ngeliat, aduh ya Allah, Jijik lucu banget ya. kocak banget. Gue aja ngeliat diri gue sendiri aja jijik banget nih orang nih, gue bilang gitu. Nah terus kita kembali lagi ke masa sekolah. Oke. Terus lu waktu di sekolah, selain bolos karena lu habis Cinta. putus cinta, terus lu di sekolah itu suka pernah dibully? Atau pernah dibully atau gimana? Dibully sih enggak. Tapi lu yang ngebully? Enggak juga? Mungkin. Enggak lah.
Jadi kalau selama di sekolah itu ya gue aktif di organisasi, Oh. gue ikut juga paskibraka, gue ikut juga Popda waktu itu di cabang olahraga basket, dan gue termasuk yang senang bergaul pada waktu gue sekolah. Iya. Jadi- Tapi dia mah bisa jadi apa aja juga ya, maksud gue dengan tinggi badan yang cukup bagus Iya. gitu kan ya. Terus emang lu juga doyan olahraga dulu mungkin kan ya, basket apalah segala macem. Jadi bisa lah ya jadi Iya, apa jadi aja kayak di tuh- sekolah gitu kan Jadi ya. kayak gitu. teman-teman tuh kayak Ngariung gitu. pengen temenan deh lagi hilang gitu. Tapi waktu SMP Iya kan? gue tuh masuk basket tuh gara-gara itu, gara-gara anak basket disuka Wah. anak cewek ya, gue Abas gitu. nih, abas nih. Abas nih, gue akhirnya masuk basket, Iya. itu gara-gara itu. Tapi akhirnya dapet cewek-cewek gara-gara Abas itu. Iya, gue tuh terpesona lah kemana-mana Oh, gitu kan ya. pada waktu SMP. Gitu-gitu lah. Yoyoy. Seru sih tapi ya. Tapi kalau ngeliat kehidupan lo ini kan kayaknya tuh seru ya. Terus ngeliat adik-adik lo, terus sama nyokap, sama bokap tuh sering bercanda. Tapi lu sebenarnya waktu masa kecil itu tuh lu punya trauma nggak sih? Ada trauma masa lalu nggak sih? Trauma. Heeh. Entah itu lu lagi dulu kan katanya pernah ngerokok kepergok sama bokap. Oh iya, kalau itu mah itu kayaknya hampir Terus- semua anak laki-laki gitu deh kayaknya. Atau yang lain, atau trauma kehidupan masa kecil lo itu di Paling balik keceriaan lo ini loh. trauma gua tuh paling ini aja. Jadi kan kalau boleh jujur kan sebetulnya yang namanya setiap keluarga ada dinamika. Keluarga besar gua itu sangat besar. Jadi kakak adik dari bokap, kakak adik dari nyokap gitu-gitu kan ya. Pasti selalu ibaratnya bukan membandingkan bahasanya, tapi lebih kepada mereka suka ngasih masukan ke gua dan sepupu gua tuh kok beda gitu loh. Ngerti gak sih lo kayak ada kayak gitu. iya. Kok ke gua kayaknya begini gitu. Tapi ke yang lain kok kayaknya begitu gitu kan. Ya kalau gua sekarang sih melihatnya mewajarkan, karena kadang-kadang kita pun juga kalau ngadepin karyawan kita pun juga kesini kayaknya harus ngomongnya keras, kesini nggak bisa, mungkin begitu. Gua ambil sisi positifnya seperti itu. Tapi akhirnya dari situ gua termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik, supaya membuktikan ke semua orang bahwa gua nggak seperti apa yang kalian pikirkan kok. Iya. Suatu saat gua akan menjadi seseorang yang bisa diandalkan, ibaratnya Iya. gitu. Dan karena gua anak pertama ya, jadi gua kayak mikirnya gua harus jadi contoh buat adik-adik gua. Adik-adik. Karena kalau gua nggak jadi apa-apa, adik-adik gua juga tidak akan jadi apa-apa. Itu sih sebetulnya trauma masa kecilnya. Mungkin bahkan bukan disebut trauma, tapi pengalaman aja. Gue sudah bisa memaafkan apapun yang dulu terjadi kok sekarang, insya Allah. Terus berarti sama adik-adik lo apa yang biasanya lo kasih ujangan gitu kan? Kalau Secara kan tua banget kan gitu sebagai kakak pertama dong. Iya, bener. 6,5 Beda. tahun sama 10 tahun Iya, lumayan iya. loh jaraknya loh. gue udah beberapa kali sih ngasih. Mereka tinggal di mana? Di Bekasi semua, kan gue Bekasi juga kan. Oh, Di Jatibening. jadi di sini bareng-bareng Oh di satu semuanya ya? komplek jadi 11-11. Tidak dong. Tapi kita berdekatan lah. Oh, berdekatan lah, Iya, oke. benar-benar. Terus gue paling ngasih wejangannya, bukan wejangan juga ya, kayak semacam diskusi aja gitu kan, kayak lu mau apa, mau ngapain, kalau kesini gue arahin kesini, misalnya lu harus ngambil jalur yang ini. Terus kadang-kadang kita nggak diikutin, ya udah. Sekarang kesininya gue lebih kepada ya udah lakuin sesuai passion lu deh, mau ngapain gitu. Nampaknya kalian juga sudah mulai cukup tua, cukup dewasa untuk bisa memilih jalan hidup masing-masing. Iya. Jadi beberapa tahun terakhir ini gue udah ngebebasin. Gitu. Cuman gue pesannya cuma satu, gue pengen nanti gue bilang ke mereka pada saat kita sama-sama sudah punya anak, sudah tua, ya kalian sudah punya penghasilan yang cukup, sehingga kalau misalkan nanti kita yuk anak-anak kita jalan kemana nih gitu kan, yuk bisa kemana gitu ya, walaupun rezeki tetap ada yang ngatur, Allah yang ngatur ya. Tapi gue berharap banget, gue bilang gitu ke mereka, gue berharap banget kita sama-sama punya kemampuan finansial yang cukup kuat, gue bilang, untuk ya kalau ada apa-apa kita bisa segera membantu, Saling bantu. gitu aja Iya, sih. iya. Gokil ya. Gokil ya, seorang Ternyata kakak ini ya. Gilang Dirga ini sangat kakak banget. Slang bukan? Kakak slang. Nah itu sekarang
kita balik lagi ke impersonate. Iya. Impersonate ya? Iya. Ya, Iya. itu awalnya gimana sih? Gue tuh awalnya ya pas nonton ya pas bareng sama Rina itu. Iya, iya, iya. Dia makanya bisa bernyanyi juga Iya, kan? iya, Iya. iya. Sama Kalau Gilang juga. Gilang model. Hey, Gilang tapi kamu suaranya jangan salah. bagus loh. Dia lebih ke model. Tuh, lu lihat tuh. Tuh, lu lihat tuh. Pas lu ngomong sama tim ses lu nggak memakai impersonate kan? Gue personet Ahok. Kita ini kan harusnya bisa berjuang. Tapi kita harus ikhlas. Iya. Nggak boleh bodoh. Lu kenapa memilihnya ke bupati? Kenapa nggak ke DPR? Kalau DPR kan memang karena suara gue tidak cukup dan partainya pun juga tidak masuk. Nggak masuk. Nah. Oh, oke. Ya, jadi gue akhirnya memang mencari. Iya. Kayak, Laki-laki mana? Kok laki-laki mana? iya. Jangan dibuka ya. Cari tahu mana yang serius, tapi lu nggak mau jadi pawang buaya? Enggak, tapi gue pengen tuh jadi LC ya.